Shalom. Shalom. Selamat pagi, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, di tengah cuaca yang tadi kita tahu bahwa turun hujan, tetapi oleh karena kasih Tuhan, di mana kita bisa sampai di gereja ini, ya, untuk kita dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita akan saat teduh sejenak. Mari kita saat teduh. Adapun pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang sudah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang senantiasa selalu setia menyertai saya dan saudara sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat anugerah dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Bersama gereja-gereja di seluruh permukaan bumi ini kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi dalam kita memuji Tuhan, kita akan angkat satu buah lagu, karena di dalam kehidupan ini ya terlalu banyak hal-hal yang tidak kita inginkan tetapi ternyata terjadi ya. Banyak hal-hal yang mungkin mendatangkan ketidaknyamanan, atau mungkin saat ini kita hidup di dalam situasi yang tidak menyenangkan ya. Tetapi satu hal di dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang saat ini kita alami, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang mengerti, Dia adalah Allah yang peduli dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu sebelumnya kita akan angkat satu buah lagu, Allah Mengerti. Mengapakah harus terjadi?
ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh, katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah keyakinan kami Tuhan. Inilah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami di dalam kami menjalani kehidupan ini, Tuhan Yesus. Bahwa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang mengerti akan diri kami. Bahkan Allah yang peduli di dalam setiap kehidupan kami. Bapak, biarlah puji-pujian ini boleh senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Apapun yang saat ini sedang kami alami, Tuhan Yesus, bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti, bahkan Engkau adalah Allah yang peduli di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, Tuhan. Daripada itu Bapak, apapun yang terjadi kami akan tetap setia di dalam mengiring akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas waktu yang indah yang telah Kau berikan kepada kami ini, Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan Yesus. Daripada itu Bapa, kami serahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kau yang akan memakai hamba di dalam hamba memimpin ibadah ini. Kau yang akan memakai hamba-Mu, Bapak Evangelis Umadanis Tumiang, di dalam bermain musik, Tuhan. Bahkan hamba juga percayakan, kami percayakan seluruh ibadah di seluruh permukaan bumi ini, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga yang akan hadir di tengah-tengah ibadah setiap umat-Mu, Tuhan. Sehingga kami yang datang dengan letih lesu, Tuhan, kami boleh mendapatkan pemulihan, kami boleh disegarkan kembali. Bahkan kami yang datang dengan keadaan yang lemah tubuh, Tuhan, kami juga boleh mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami percayakan jam ibadah kami, bahkan jam ibadah di seluruh permukaan bumi ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar puji-pujian tadi boleh senantiasa menguatkan saya, menguatkan saudara di dalam kita mengiring akan Tuhan, ya. Karena satu hal bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang peduli, Dia Allah yang mengerti, bahkan Dia adalah Allah yang bertindak untuk memulihkan kita semua, Allah yang bertindak untuk memulihkan keadaan saya dan saudara. Ya saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, bahwa firman Tuhan yang senantiasa menerangi di dalam saya dan saudara menjalani kehidupan ini, sehingga apapun yang terjadi kita akan tidak pernah terjatuh sampai tergeletak, apapun yang terjadi kita akan tidak pernah tersesat, karena kita percaya firman Tuhanlah yang menerangi, firman Tuhanlah pelita bagi kehidupan saya dan saudara. Lalu itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu buah lagu, Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita puji pujian sekali lagi, katakan dengan sungguh, firman-Mu. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Katakan, waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku. Ini permintaan kami Tuhan. Tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah ungkapan dari hati kami yang terdalam Tuhan, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi langkah-langkah kaki kami Tuhan, bahwa firman-Mu adalah terang di dalam kami menjalani kehidupan ini Tuhan Yesus, sehingga di tengah-tengah kegelapan dunia ini Tuhan, firman-Mu lah yang selalu menerangi kami Tuhan. Firman-Mu lah yang menuntun kaki kami sehingga kami tidak akan terjatuh Tuhan. Firman-Mu lah yang membimbing kami sehingga di tengah-tengah dunia yang gelap yang penuh dengan ajaran-ajaran palsu Tuhan Yesus, kami tidak akan pernah tersesat, karena firman-Mu lah yang senantiasa kami andalkan. Daripada itu Bapak, jika sebentar kami akan belajar daripada firman Tuhan, kiranya Kamu mengurapi kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga setiap firman yang akan kami dengar semua itu boleh memberkati kami Tuhan Yesus. Untuk hamba juga Tuhan, Kau mengetahui apa yang menjadi kelemahan, bahkan yang menjadi kekurangan yang dapat dari diri hamba. Daripada itu Bapak, hamba serahkan pembacaan, perenungan firman Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga setiap kata-kata hamba, setiap firman yang akan hamba sampaikan, semua itu boleh memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman kepada kami pada pagi hari ini, karena kami siap menikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, shalom, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, jika saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita belajar akan firman Tuhan, untuk kita mau dibimbing akan firman Tuhan. Ya, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin di antara kita seringkali kita mengalami, dan saya percaya pasti siapapun, baik itu anak Tuhan maupun orang-orang yang di luar sana, ataupun orang kaya ataupun orang miskin, kecil atau besar, atau yang sudah tua, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita pernah mengalami kehidupan bagaimana kita merasakan suasana yang tidak menyenangkan, ya. Seringkali kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan, sehingga membuat jiwa kita tertekan, membuat hati kita tertekan, ya. Jadi makanya banyak hal-hal yang
harus kita lalui, yang harus kita hadapi, di mana kita merasakan loh kok seperti ini loh keadaannya, ya, di mana kita merasakan suasana yang tidak nyaman, kita merasakan suasana yang begitu sangat-sangat menekan kita, ya, suasana yang tidak menyenangkan, ya. Tetapi di dalam hal ini, bagaimana sikap saya dan saudara, bagaimana sikap anak-anak Tuhan di dalam kita menjalani atau di dalam kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Saudara, kita akan belajar daripada firman Tuhan, ya. Kita akan buka di dalam kitab Mazmur pasal 10 ayat yang ke-11, Mazmur pasal yang ke-52 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Mazmur 52 ayat yang 10 sampai yang ke-11, ya. Tema saya adalah sikap anak-anak Tuhan di dalam suasana atau di dalam situasi yang tidak menyenangkan, ya. Mazmur 52 ayat 10 sampai 11, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Amin, ya. Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini Daud mengatakan di ayat yang ke-10, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau, ya. Kita tahu bahwa pohon zaitun adalah pohon yang sangat kuat sekali, ya. Bahkan umurnya diperkirakan sampai lebih dari 100 tahun. Ya, kenapa? Karena pohon zaitun yang mempunyai ketinggian hanya sekitar 8 sampai 15 meter, dia punya akarnya, dia tertanam ke dalam tanah itu kurang lebih 6 meter. Jadi pohon zaitun adalah pohon yang kuat, ya, pohon yang panjang umurnya, istilah kasarnya, ya, karena dia bisa mencapai ratusan tahun. Ya, lokasi dalam nama Tuhan Yesus, di sini Daud dengan berkata bahwa tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Dan kita juga percaya, kita juga tahu bahwa pohon zaitun itu adalah pohon yang sangat berguna sekali, ya. Pohon yang mendatangkan berkat bagi setiap orang. Di samping buahnya yang enak dimakan, tetapi buahnya juga bisa dijadikan minyak, ya. Jadi pohon zaitun itu kegunaannya cukup banyak, ya. Bahkan kayunya yang begitu kuat juga, yang begitu indah, itu bisa dipakai untuk bahan-bahan yang memerlukan kayu. Jadi disuruh kasih dalam Al-Quran Yesus, di sini Daud berkata bahwa dia adalah seperti pohon zaitun yang menghijau. Lalu ketika Daud berkata bahwa dia adalah seperti pohon zaitun yang menghijau, apakah situasi dalam keadaan yang menyenangkan? Apakah pada saat itu Daud di dalam situasi yang nyaman, ya, situasi yang menyenangkan, sehingga dia berkata bahwa aku adalah pohon zaitun, ya. Sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita dilihat di ayat pertama, ya, dan ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Daud, ketika Daud orang Edom itu datang memberitahu kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus itu, jikalau kita ke dalam kitab yang lainnya di dalam 1 Samuel, ya, dalam 1 Samuel 22, di situ dikatakan bagaimana atas laporan daripada Doeg, ya, itu pada saat itu Saul, ya, karena pada saat itu Saul masih menjadi seorang raja, ya, dengan kekuasaannya dia menyuruh Doeg dan tentaranya untuk membunuh semua para imam karena sudah membantu Daud. Coba kita lihat dulu aja, ya, di dalam 1 Samuel. 1 Samuel, kita buka di dalam 1 Samuel 22, ya. 1 Samuel 22 ayat yang, kalau kita mau baca dari ayat yang ke-6, tapi kita bacanya ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, ya. Di situ berkata bahwa berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukan kepada Saul, akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku di dekat kau. Saudara, kalau kita membaca dari ayat yang ke-6, di situ dia punya temanya dikata para imam di Nob dibunuh, ya.
Saudara, pada saat Daud mengatakan bahwa aku seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah, suasana hatinya mungkin pada saat itu tidak sedang nyaman. Suasananya mungkin pada saat itu ada suasana yang tidak menyenangkan. Karena Daud mungkin merasa bahwa akulah yang telah menyebabkan imam-imam di Nob itu terbunuh. Akulah yang menyebabkan keluargamu terbunuh. Ya. Saudara, di sini mungkin Daud merasakan suasana hati yang tidak nyaman, suasana hati yang tidak menyenangkan, karena dia merasa bahwa dialah orang yang bersalah atas kematian para imam. Tetapi di sini kita lihat di tengah-tengah suasana hati yang tidak menyenangkan, Daud tetap berkata bahwa aku seperti pohon zaitun yang menghijau, bahwa aku kuat di dalam menghadapi segala sesuatunya, aku tetap menjadi berkat, bahkan dikatakan di dalam rumah Tuhan. Saudara, bagaimana dengan sikap saya dan saudara? Mungkin saat ini kita sedang tidak nyaman. Mungkin saat ini kita merasakan, lah, saya kok begitu dikucilkan. Mungkin kita berkata, kenapa orang-orang menjauhkan saya, keluarga saya menjauhkan saya ketika saya percaya kepada Yesus. Kenapa ketika saya percaya kepada Yesus kok bukan hal-hal yang menyenangkan yang saya terima, tetapi kok banyak hal-hal justru yang membuat hati saya tertekan. Saudara, bagaimana sikap saya dan saudara? Seperti Daud yang mengatakan di tengah suasana tidak menyenangkan, di tengah mungkin tekanan jiwanya yang mengatakan bahwa dia merasa bahwa dialah yang bersalah atas kematian imam-imam itu, tetapi dia tetap mengatakan bahwa aku seperti pohon zaitun yang menghijau. Aku adalah pribadi yang kuat. Aku adalah yang menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku adalah pribadi yang tetap setia di dalam saya beribadah kepada Tuhan ini, karena saya mau tinggal di rumah Tuhan. Oh, bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana sikap kita? Ya, ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Saudara, kita akan belajar daripada firman Tuhan. Kita akan belajar daripada Daud. Ya, bagaimana supaya di tengah-tengah suasana tidak menyenangkan, di tengah-tengah suasana yang menekan saya dan saudara, di tengah-tengah suasana yang tidak nyaman, kita bisa berkata, aku seperti pohon zaitun yang menghijau. Aku tetap kuat. Aku tetap menjadi berkat. Aku tetap memuliakan Tuhan. Bagaimana sikap kita? Kita belajar daripada firman Tuhan. Coba kita lihat di ayat selanjutnya, ya. Ayat yang seperti saya katakan tadi di pembacaan firman Tuhan kita di Mazmur 52 ayat yang ke-10, ya. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Ya. Inilah sikap Daud. Ya. Ketika dia mengalami suasana yang tidak menyenangkan, inilah yang menjadi mengapa dia katakan bahwa aku seperti pohon zaitun yang menghijau. Karena yang pertama, begitu juga dengan saya dan saudara. Yang pertama, ketika di dalam suasana yang tidak menyenangkan, kita tetap percaya akan kasih setia Allah. Amin. Saudara, apapun yang saat ini sedang saudara alami, mungkin saudara merasakan, oh, jiwa saya tertekan. Oh, kenapa penderitaan terus yang saya alami? Oh, kenapa orang-orang meninggalkan saya? Saudara kasih, dalam nama Yesus, di tengah-tengah suasana yang tidak menyenangkan, mari kita belajar daripada firman Tuhan, yaitu tetap percaya akan kasih setia Allah. Ya. Apapun yang terjadi, saya percaya bahwa Allah yang sembah di dalam nama Yesus, Dia adalah Allah yang selalu menyertai saya. Sesuai dengan firman-Nya, ya. Di dalam Matius 28:20, Yesus mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Ya. Inilah kasih setia Allah yang saya dan saudara terima. Ya. Inilah kasih setia Allah yang saya dan saudara harus yakini bahwa apapun saat ini yang saya alami, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Amin. Ya. Saksi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Milikilah. Percaya akan kasih setia Allah. Mungkin banyak orang meninggalkan saya. Mungkin banyak orang berkata bahwa pada saat saya jaya, saya setia kepadamu. Tetapi ketika kita mungkin sedang di bawah, banyak orang yang meninggalkan saya. Banyak orang yang kesetiaannya mulai luntur. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Allah yang saya sembah di dalam, yang saudara sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang menyertai saya dan saudara sampai selama-lamanya.
tanamkan di hati kita, ya, bahwa kasih setia Allah itu akan tetap menyertai saudara saudara. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur 31 ayat yang ke-81, coba saya akan bacakan. Ayat 8, nah itu tanda kurung ya. Mazmur 31 yang ke-8 saya akan bacakan firman Tuhan ini. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Ya. Sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah. Ya. Kenapa ketika saudara tertekan, ketika saudara mengalami suasana yang tidak menyenangkan, kita harus tetap percaya akan kasih setia Allah. Karena Allah yang senantiasa selalu menyertai saya dan saudara, bukan pada saat kita sedang di atas saja, ya. Tetapi pada saat kita di bawah, pada saat kita mungkin sedang hancur, Allah juga tetap kasih setianya melimpah dalam kehidupan saudara. Seperti pemazmur dikatakan bahwa sebab engkau telah menilik sengsaraku, ya. Saudara, saya lihat di dalam bahasa kamus bahasa Indonesia, ya, menilik itu artinya melihat dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi seperti saat ini saudara, ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami suasana tidak menyenang, percayalah Allah melihat dengan sungguh-sungguh siapa keadaan saya dan saudara saat ini. Dia menilik sengsaraku. Dia memperhatikan sungguh-sungguh sengsaraku, ya. Dia sungguh-sungguh bahkan memperhatikan kesesakan jiwaku. Inilah kesetiaan Allah dan saudara, ya. Jadi apapun yang terjadi, tetap miliki keyakinan bahwa saya percaya akan kasih setia Allah. Saya percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan saya mengalami tekanan yang semakin memberatkan saya. Saya percaya bahwa Allah yang akan senantiasa menilik, memperhatikan sungguh-sungguh kesengsaraan saya. Tuhan yang akan memperhatikan kesesakan jiwa, dan saya percaya Tuhan bukan hanya melihat sungguh-sungguh. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan, ya, ketika kita berbicara mendengarkan firman Tuhan tentang seorang janda yang ditinggal mati oleh anak sulungnya, ya. Pada saat itu Tuhan bukan hanya melihat janda itu, tetapi Allah, Tuhan juga apa? Dia juga bertindak, ya. Dia peduli, dia bertindak. Jadi Tuhan juga bukan hanya melihat saya dan saudara dengan sungguh-sungguh, tetapi Dia juga akan bertindak. Sehingga apapun tekanan yang kita hadapi, kita percaya bahwa Allah turut bekerja, bahwa Allah turut campur tangan, sehingga tekanan itu pasti akan kita dapat lalui. Amin. Yesus kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kita boleh senantiasa memiliki keyakinan bahwa saya adalah seperti pohon zaitun yang menghijau. Saya adalah kuat. Saya pribadi yang akan memberikan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saya, bagi keluarga, bagi orang sekitar saya, bagi jemaat saya dan lain sebagainya. Bahkan apapun yang terjadi, saya seperti pohon zaitun yang ditanam di rumah Allah. Saya akan tetap setia kepada Allah. Sikap anak-anak Tuhan, sikap saya dan saudara, ya, terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang pertama tadi adalah percaya akan kasih setia Allah. Bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang menyertai saya dan saudara sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang kasih setianya tetap dilimpahkan kepada saya dan saudara ketika penderitaan menghampiri saya dan saudara. Ketika jiwa kita tertekan, ketika jiwa kita sesak, Tuhan yang memperhatikan saya dan saudara. Dan yang selanjutnya, ya, sikap kita terhadap situasi yang tidak menyenangkan, di samping kita percaya akan kasih setia Allah, di ayat yang selanjutnya di situ dikatakan, kembali ke Mazmur 52 ayat yang ke-11, ya. Di situ dikatakan bahwa aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak.
Inilah sikap anak Tuhan yang kedua di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Di samping kita percaya akan kasih setia Allah, kita juga harus tetap mengucap syukur kepada Allah. Amin. Amin. Ya. Saudara, ini yang saya dan saudara harus lakukan. Tapi mungkin kita berkata, kalau saya sedang di atas, Pak, kalau saya sedang nyaman, kalau saya dalam situasi yang begitu sangat menyenangkan, ya mungkin saya akan mudah mengucap syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai anak-anak saya sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang berhasil. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan-Mu, sehingga dengan kesehatan-Mu saya dapat beraktivitas. Itu mungkin sangat mudah, Pak. Tetapi bagaimana jikalau saya dalam keadaan suasana saya yang tidak senang? Bagaimana di dalam situasi di sekitar saya tidak menyenangkan hati saya, membuat saya tertekan? Bagaimana saya bisa mengucap syukur? Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita semua sudah tahu, dalam Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan bahwa mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Amin. Inilah yang kita harus lakukan dalam segala hal. Kita harus mengucap syukur walaupun berat. Saya rasakan kita memang berat. Dan yang harus saudara ingat, bahwa hidup ini adalah perjuangan, bahwa hidup ini adalah penuh tantangan. Jadi kita juga di dalam kita berusaha untuk mengucap syukur adalah memerlukan suatu perjuangan. Karena itu adalah tantangan kita, ya, untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saya percaya ketika kita sering mengucap syukur, apapun yang kita alami itu dapat kita lalui dengan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Saudara, banyak hal-hal yang tidak menyenangkan yang menjadikan saya dan saudara malas untuk kita mengucap syukur. Sebagai hamba Tuhan, saya banyak sekali mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Bahkan kalau saya mau bercerita pada hari ini, ya, itu adalah sesuatu yang saya hadapi, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, inilah kita harus belajar daripada firman Tuhan. Kita harus belajar daripada Daud. Di tengah-tengah ketidaknyamanan dia mengatakan apa? Bahwa aku hendak bersyukur. Saudara, kenapa kita harus bersyukur? Ya. Saya katakan bahwa kita harus berjuang. Karena suasana yang tidak nyaman di dalam hati yang tertekan. Ketika jiwa kita tertekan, mungkin kita akan sulit untuk mengucap syukur. Untuk itu kita perlu berjuang untuk mengucap syukur. Saya terus serang aja. Saya sampai sekarang masih terus belajar untuk saya mengucap syukur kepada Allah. Ketika banyak hal-hal yang menekan saya, ketika saya merasakan begitu sulitnya kehidupan ini, banyak persoalan yang menimpa saya bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih, Kau sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menghadapi hal seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk saya harus melewati situasi yang tidak menyenangkan. Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, ketika saya mengucap syukur kepada Tuhan, damai sejahtera melimpah di hati saya. Begitu juga dengan saudara. Ya. Apapun saat ini, di suasana yang tidak menyenangkan, mengucap syukur. Kenapa? Karena itu akan mendatangkan damai sejahtera di hati kita. Karena dengan mengucap syukur itu akan mendatangkan kekuatan kepada kita di dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi jikalau saudara tidak mengucap syukur, jikalau saudara hanya fokus dengan masalah saudara, jikalau saudara hanya memikirkan masalah tanpa mengucap syukur, itu akan mendatangkan kekhawatiran. Disuruh kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat, ya, Daud mengalami persoalan yang begitu sangat pelik di dalam kehidupannya. Daud mengalami suasana yang tidak menyenangkan yang begitu berat di dalam kehidupannya.
Bagaimana oleh karena dirinya 80 orang para imam-imam meninggal oleh karena dirinya. Bagaimana jiwa dia tidak tertekan. Tetapi di dalam menghadapi situasi seperti itu, bahkan persoalan-persoalan yang lainnya, Daud mengatakan bahwa aku hendak bersyukur. Jadi apapun yang terjadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah di dalam segala hal. Karena damai sejahtera akan saya dan saudara terima. Karena kekuatan kita akan kita dapati ketika kita mengucap syukur. Ya. Jadi jangan pernah kita mengeluh. Dan kita pernah bersungguh-sungguh. Ya. Memang tidak ada manusia pun yang dalam setiap kehidupan ini yang tidak mengalami masalah. Ya. Tapi inilah yang saya dan saudara harus lakukan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Bahkan dengan jelas dikatakan Lord bagaimana ketika dia mengucap syukur di kalimat selanjutnya dikatakan sebab engkaulah yang bertindak. Amin. Oh haleluya saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah keyakinan Daud yang saya dan saudara mesti teladani. Ya. Ketika saya mengucap syukur maka Allah yang akan bertindak. Allah yang akan memberikan kekuatan kepada saya, Allah yang akan memberikan damai sejahtera, dan Allah yang akan memampukan saya untuk melewati suasana yang tidak menyenangkan ini, karena Allah lah yang bertindak. Sangat luar biasa, ya. Daud begitu sangat luar biasa, ya. Di tengah-tengah tekanan jiwanya, di tengah-tengah suasana yang tidak menyenangkan, tetapi dia katakan apa? Ketika aku mengucap syukur, Allah lah yang akan bertindak. Begitu juga dengan saya dan saudara. Ya. Apapun saatnya yang saudara alami, ya, mungkin saudara tertekan oleh karena sakit saudara yang tidak pernah dapat disembuhkan. Mungkin saudara tertekan oleh perekonomian. Mungkin saudara tertekan oleh bagaimana kok keluarga saya meninggalkan saya, orang-orang di sekitar saya kok meninggalkan saya. Saudara banyak tekanan. Banyak suasana yang tidak menyenangkan yang harus kita hadapi. Tetapi sebagai orang percaya, inilah yang akan kita lakukan. Bersyukurlah kepada Allah. Karena Allah yang akan bertindak. Luar biasa. Jikalau Allah yang bertindak, siapa yang dapat menghalanginya? Jikalau Allah yang bertindak, masakan kita tidak terlepas dari tekanan kita, tidak terlepas dari suasana yang tidak menyenangkan. Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang saat ini sedang saya dan saudara alami, ya. Mungkin suasana hati yang tidak senang, ya, atau jiwa kita yang tertekan oleh karena keadaan kita, mari tetap mengucap syukur. Dan yang ketiga, ya, sikap kita terhadap situasi yang tidak menyenangkan, di samping kita percaya akan kasih setia Allah, di samping kita pribadi yang mengucap syukur kepada Allah, dan yang ketiga di kalimat selanjutnya di situ dikatakan, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasih. Ya. Saudara, ini sangat-sangat luar biasa Daud, ya. Walaupun di tengah-tengah suasana yang tidak menyenangkan hatinya, di suasana yang benar-benar menekan jiwanya, ya, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak bersyukur-syukur kepada Tuhan, kenapa saya harus mengalami hal seperti ini? Kenapa saya harus ubah-ubah dengan mertua saya? Kenapa oleh karena saya kok para imam dimatikan? Kenapa saya harus mengalami persoalan seperti ini? Tidak. Daud tidak bersungguh-sungguh seperti itu, tetapi di sini dikatakan bahwa aku hendak memasyurkan namamu. Haleluya. Luar biasa. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Apakah kita pada saat suasana yang tidak menyenangkan? Apakah ketika kita merasa bahwa jiwa saya tertekan, penderitaan, sengsara yang terus saya harus hadapi, masihkah kita bisa memasyurkan nama Tuhan? Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan, ya, memasyurkan nama Tuhan, ya. Jadi inilah yang saya dan saudara harus lakukan.
Di tengah penderitaan saya tidak akan mau lari daripada Tuhan. Di tengah penderitaan saya mau tetap memasyurkan nama Tuhan, karena saya yakin apapun yang saya alami saat ini, Tuhan mempunyai rencana yang baik. Amin. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa saya tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Jadi inilah yang saya dan saudara saksikan. Jangan pada saat kita mengalami penderitaan kita hanya berkeluh kesah. Kita hanya datang kepada pendeta, kita berkeluh kesah, Pak, kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa ketika saya ikut Yesus kok malahan penderitaan yang saya alami? Ketika saya ikut Yesus kok kenapa hati saya tidak damai? Kenapa saya ikut Yesus kok tekanan kok selalu menimpa saya? Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, masyurkanlah nama Tuhan. Ketika perekonomian kita terjepit, masyurkanlah nama Tuhan. Ketika kita mengalami suasana yang tidak menyenangkan, masyurkanlah nama Tuhan. Jadilah saksi Tuhan. Kita nggak perlu berkata-kata, oh bahwa saya kuat ketika saya mengalami hal seperti ini, oh saya kuat. Tidak. Tunjukilah dengan sikap kita. Ketika persoalan menimpa saya, ketika tekan begitu sahabat, oh saya puji Tuhan, saya nyanyi, oh haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, Kau adalah Allah yang baik. Pujilah nama Dia. Maka ketika orang melihat kita memuji Dia, ya, orang itu boleh merasakan, meskipun hidup dia susah, meskipun banyak penderitaan yang dialami, tetapi dia tetap hatinya penuh dengan sukacita. Tetapi hatinya tetap memuji Dia, memuji Tuhan. Inilah yang bisa menjadi kesaksian yang indah bagi orang-orang sekitar kita. Tetapi ketika kita mengalami pergumulan, kita mengalami tekanan yang hanya keluh kesah yang keluar dari mulut kita, yang hanya sungut-sungut yang keluar dari mulut kita, bagaimana kita bisa memasyurkan nama Tuhan? Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terus terang, ya. Sebagai manusia mungkin kita tidak berdaya. Sebagai manusia mungkin kita lemah. Saya sering berkata kepada Tuhan Yesus, saya adalah orang yang lemah. Saya adalah orang yang tidak berdaya, Tuhan. Ya. Bagaimana di tengah-tengah tekanan saya harus memasukkan nama Tuhan. Ya. Saudara, ketika kita merasakan bahwa saya adalah pribadi yang lemah, ingat firman Tuhan katakan apa? Di tengah-tengah kelemahan kita lah justru kuasa Tuhan menjadi nyata. Ya. Menjadi kuat, kita menjadi sempurna kuasa Tuhan. Ketika kita mengakui di hadapan Tuhan, ampuni saya tidak berdaya menghadapi tekanan ini Tuhan. Kuasa Tuhan akan kuat, menjadi nyata dalam kehidupan saudara saudara. Kuasa Tuhan akan sempurna dalam kehidupan saudara saudara, sehingga kita menjadi kuat. Ya. Kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita malu mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Memang kita manusia yang lemah. Bagaimana Pak saya bisa memasukkan nama Tuhan? Ya. Sedangkan hidup saya aja masih makan sama, kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak Pak. Oh, bukan seperti itu yang menjadi kesaksian yang untuk memasukkan nama Tuhan, bukan seperti itu. Bahkan di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah kesulitan hidup kita, itu boleh menjadi kesaksian yang indah bagi nama Tuhan. Ya. Ketika di tengah-tengah kekurangan kita, ya, kita mungkin bisa dapat memberi, ya, mungkin kita bisa dapat membantu di tengah-tengah kekurangan kita. Justru itu yang memasyurkan nama Tuhan. Yesus kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memang banyak alasan-alasan yang menjadikan saya dan saudara malas untuk bersaksi. Banyak hal-hal di dunia ini yang membuat saya dan saudara, ya mungkin kita tidak mau memasukkan nama Tuhan. Tapi ingat, Daud yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan tekanan, bahkan yang hidupnya penuh dengan kesengsaraan, tetapi dia tetap katakan, aku hendak memasukkan nama. Begitu juga dengan saya dan saudara, ya. Marilah kita masukkan nama Tuhan. Saya seringkali bersaksi bagaimana ketika di tengah-tengah perekonomian yang saat itu terjadi, ya, di tengah di tahun 98 kita tahu bagaimana keadaan pada saat itu.
Dan pada saat itu istri saya sudah sedang mengandung. Ya. Pada saat itu saya mungkin masih menjadi seorang marketing. Pada saat saya masuk ke toko, saya selalu memuji nama Tuhan, saya selalu nyanyi-nyanyi nama Tuhan. Maka toko-toko pada bingung. Ya. Sampai mereka bilang, gue bingung lo ngeliat lu, katanya. Lu dalam keadaan situasi ekonomi seperti ini, istri kamu lagi mengandung, lagi hamil, lah kamu kok tetap nyanyi-nyanyi nama Tuhan, kok tetap memuji-muji nama Tuhan. Ya, sudah secara nggak langsung saya memasukkan nama Tuhan, dan itu boleh menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkannya. Yesus kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah sikap saya dan saudara. Inilah sikap kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Di tengah-tengah situasi yang mendatangkan mungkin tetesan air mata kita akan terjatuh. Tapi ingat, kita belajar dari Daud, kita belajar dari firman Tuhan. Ya. Di tengah-tengah suasana yang tidak menyenangkan, yang pertama tetap kita akan percaya akan kasih setia Allah. Karena Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dan yang kedua, bersyukurlah. Ya. Meskipun berat, diperlukan perjuangan, karena hidup ini adalah perjuangan. Ya. Kita harus mempertahankan iman kita. Jangan pada saat kehidupan kita menderita, kita sengsara, kita lari daripada Tuhan. Jangan, pertahankan iman kita dengan berjuang. Berjuang mengucap syukur. Ya, di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah hidup kita yang mungkin masih di bawah, ya, mari mengucap syukur dalam segala hal. Karena firman Tuhan katakan bahwa Dialah yang akan bertindak. Allah lah yang akan bertindak, yang akan mendatangkan kebaikan kepada saudara. Dan yang ketiga, tetap masukkan nama Allah. Jangan sungut-sungut yang keluar dari diri kita. Ya. Jangan kita justru menyalahkan Tuhan. Sekali-sekali jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Situasi apapun, seberat apapun, setidak menyenangkan apapun, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan kepada saya dan saudara di dalam kita menjalani kehidupan ini di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Kita akan tetap mengikut Yesus. Kita akan tetap menjadi pohon zaitun yang menghijau. Kita akan tetap menjadi pribadi yang kuat. Kita akan tetap menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan jangan lupa masukkanlah nama-Nya. Haleluya. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di mana Engkau sudah menyegarkan kami melalui firman-Mu, Tuhan. Tuhan, hamba tidak tahu apa yang saat ini sedang anak-anak-Mu alami. Hamba tidak tahu pergumulan apa yang sedang mereka alami. Mungkin saat ini mereka sedang menghadapi ketidaknyamanan. Tapi Tuhan Yesus, biarlah melalui firman Tuhan ini mereka juga boleh dikuatkan. Mereka boleh disegarkan. Sehingga walaupun saat ini mereka hidup di zona tidak nyaman, Tuhan, tetapi mereka akan tetap tumbuh seperti pohon zaitun yang menghijau. Mereka tetap menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang, meskipun di tengah penderitaan mereka, meskipun di tengah tekanan mereka. Itu Tuhan Yesus, Hamba menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, Tuhan. Karena satu hal yang selalu hamba yakini, Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman. Dan biarlah firman-Mu ini boleh senantiasa mengingatkan kepada kami semua, Tuhan, bahwa ketika hidup kami berada di zona yang tidak nyaman, tetapi kami akan tetap setia kepada Tuhan. Kami akan tetap mengiring Tuhan walaupun hidup kami susah. Dan satu hal yang selalu kami percayai, bahwa kehidupan
yang akan kami terima nanti Tuhan, itu melebihi segala penderitaan kami Tuhan. Bahwa kemuliaan yang akan kami terima nanti Tuhan, itu jauh melebihi penderitaan kami. Daripada itu Bapak, sekali lagi biar firman-Mu ini boleh menyegarkan kehidupan kami Tuhan, membimbing kami, sehingga apapun yang terjadi kami tetap percayakan kasih setia Tuhan. Kami akan tetap mengucap syukur, dan kami akan tetap memasyurkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namanya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Sudah diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ya sudah, kita apapun yang terjadi, memang banyak tekanan yang kita alami, memang banyak situasi yang tidak menyenangkan yang harus kita hadapi. Tetapi satu hal, biarlah kita mau tetap mengikut Yesus. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan angkat satu buah lagu, yaitu Saya Mau Ikut Yesus. I have decided to follow Jesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Dengan lebih semula kita mau katakan saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. So, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Oh, meskipun saya susah, Meskipun saya susah menderita dalam menderita dalam dunia, inilah komitmen kami Tuhan Yesus. saya mau ikut Yesus Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Kita puji ini dengan lebih sungguh lagi, saudara. Kita puji ini, kita mau katakan saya mau mengikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Oh, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Katakan dengan sungguh sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Oh, meskipun saya susah, Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. saya mau ikut Yesus Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus, kita berdoa di akhir ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Engkau juga sudah memberikan kekuatan pada kami melalui puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Tuhan, inilah komitmen kami Tuhan Yesus, bahwa apapun yang terjadi Tuhan, walaupun banyak persoalan, walaupun banyak kesusahan, walaupun hidup kami susah Tuhan, kami akan tetap mengikuti Yesus. Kami akan tetap mengiring Yesus. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kami. Bapa, biar puji-pujian ini senantiasa memberikan kekuatan kepada kami.
Puji-pujian ini senantiasa mengiang di hati dan di telinga kami Tuhan, bahwa saya mau ikut Yesus. Meskipun suasana yang tidak nyaman Tuhan, meskipun suasana yang tidak menyenangkan, meskipun banyak tekanan yang kami hadapi, meskipun banyak persoalan yang kami hadapi, kami tetap mau mengiring Yesus. Itulah keputusan kami Tuhan Yesus. Walaupun terkadang kami tidak mengerti Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan ini, kami tidak mengerti di dalam kami mengiring akan Tuhan, kenapa banyak hal-hal yang senantiasa mengucurkan air mata Tuhan. Tapi satu hal kami percaya, bahwa Engkau adalah Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Daripada Tuhan Yesus, saya mau mengiringi Yesus meskipun saya susah, meskipun saya sulit, meskipun saya dikucilkan, saya mau tetap mengiring Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Dan biarlah ibadah kami ini boleh menjadi berkat, baik bagi kami yang hadir maupun bagi jemaat-Mu yang nanti menyaksikan di YouTube kami Tuhan, di akun kami, di channel kami Tuhan. Dan satu hal Tuhan Yesus, meskipun saat ini kami tertekan Tuhan, meskipun kami bisa di dalam situasi yang tidak menyenangkan Tuhan, tidak menyenangkan hati kami Tuhan Yesus, tapi kami mau tetap memasyurkan nama-Mu Tuhan. Sebab itu Bapak tolong berkati ibadah kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Untuk langkah selanjutnya juga Tuhan, kami tetap percayakan gereja ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Engkau akan berkarya, Engkau akan terus bekerja Tuhan. Walaupun mungkin saat ini situasi kami tidak nyaman, tetapi kami percaya, kalau Engkau yang menyertainya Tuhan, pada saatnya nanti Tuhan, kami boleh melihat akan turut campur tangan Tuhan yang begitu sangat indah. Terima kasih Bapak. Kami tetap percayakan GKR Pos Pejut Mutia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang akan Kau nyatakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bahkan untuk diri kami pribadi yang hadir saat ini Tuhan, kami juga tetap percayakan diri kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tolong bimbing kami Tuhan Yesus, agar kami senantiasa menjadi pribadi yang memasyurkan, yang memuliakan, yang menyaksikan akan cinta kasih Tuhan. Bahkan untuk setiap jemaat yang tidak hadir juga Tuhan, kami juga serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan dimanapun saat ini mereka berada Tuhan. Tolong sertai mereka Tuhan Yesus. Bahkan tolong pakai mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka juga boleh menjadi pohon zaitun yang menghijau di rumah Tuhan. Mereka senantiasa kuat dalam menjalani kehidupannya, bahkan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bahkan untuk gereja GKRI juga Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang akan menyertai gereja GKRI yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Tuhan, sehingga mereka juga boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka boleh senantiasa memasukkan nama Tuhan. Bahkan untuk sinode kami Tuhan, untuk setiap MD yang ada juga Tuhan, kami juga percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tolong pakai setiap pengurus yang ada Tuhan, sehingga mereka mau bekerja dengan lebih sungguh lagi, dan semua itu biar mereka kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Untuk bangsa dan negara Indonesia juga Tuhan, kami tetap percayakan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena satu hal selalu kami yakini Tuhan, bangsa Indonesia adalah kepunyaan Tuhan. Maka Engkau yang akan terus berkarya, Engkau akan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Tolong jauhkan daripada niat-niat orang-orang jahat Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, Kau juga yang akan menyadarkan mereka yang ingin berusaha untuk menghancurkan NKRI Tuhan, sehingga mereka juga pada saatnya nanti mereka juga boleh turut campur tangan di dalam kemajuan bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan untuk Bapak Presiden beserta Bapak Wakil Presiden beserta staf jajarannya juga Tuhan, kami juga tetap percayakan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikan hikmat bijaksana, hati yang takut akan Tuhan di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Tolong jagai, lindungi mereka Tuhan. Tutup mereka dengan kuasa Roh yang kudus, bagari mereka dengan para malaikat-Mu yang kudus Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada, dimanapun para pemimpin kami berada Tuhan, mereka boleh senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus.
Bahkan untuk kota Bekasi juga kami tetap percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Untuk Kabupaten Bekasi kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Kau akan melawat kota dan Kabupaten Bekasi Tuhan, sehingga Kabupaten dan Kota Bekasi boleh senantiasa berada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Tolong sertai para pemimpin yang ada di Kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi Tuhan. Bahkan yang ada di daerah kami Tuhan, tolong sertai mereka Tuhan Yesus. Pakai mereka di dalam mereka berkarya, di dalam mereka bekerja untuk kemajuan kota dan kabupaten Bekasi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Kau juga akan menyertai kami sehingga kami boleh tiba sampai selamat di rumah kami masing-masing. Bahkan juga di dalam kami beraktivitas sepanjang hari ini juga Tuhan Yesus kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Kau akan menutup bungkus kami dengan kuasa dan Roh yang Kudus dan memagari kami dengan para malaikat yang kudus, sehingga kami senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan, aman dari wabah virus corona, aman daripada niat orang-orang jahat, bahkan aman daripada kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali Tuhan, kami mau percayakan GKR Perspektif Mutia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak. Masih banyak doa-doa yang kami akan panjatkan Tuhan Yesus. Tapi satu hal Tuhan, tolong sempurnakan doa kami. Karena kami hanya berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat sudah penebus segala dosa-dosa kami yang hidup. Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan, dari kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita sudah selesai, sebentar kita akan meninggalkan tempat ini. Tetapi sebelumnya bila kita boleh senantiasa mengingat akan firman Tuhan. Mungkin akan kita hadapi situasi yang tidak menyenangkan. Mungkin kita akan berada di situasi yang tidak nyaman. Tetapi ingatlah firman Tuhan. Ya, apapun saat ini yang akan saudara hadapi, tetaplah menjadi pohon zaitun yang senantiasa kuat, yang menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Bahkan biar kita boleh belajar daripada firman Tuhan. Ketika kita dalam situasi yang tidak menyenangkan, kita akan tetap percaya akan cinta kasih setia Tuhan. Kita akan tetap mengucap syukur, bahkan kita mau memasukkan nama Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati kita. Kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan daripada Roh Kudus turun tinggal menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa